Di mana aku? Lirih wanita itu sambil melihat ke kanan dan ke kiri. Wanita yang sedang terikat itu adalah Nyonya Asti. Dia sangat bingung kenapa dia bisa berada di tempat ini. Padahal seingatnya dia sedang berada di mall bersama dengan suaminya. Dan saat dia bangun tiba-tiba udah terikat di kursi. Dan dia pun perlahan ingat saat dia berjalan meninggalkan suaminya, ada seorang laki-laki yang membekapnya dari belakang, dan setelah itu dia tidak ingat apa-apa lagi. Nyonya Asti mengernyitkan dahinya saat dia melihat wanita yang ada di hadapannya itu sedang menatapnya penuh dengan kebencian. "Siapa kamu?" tanya Nyonya Asti pada wanita tersebut. Bukannya menjawab, tapi wanita itu justru berjalan mendekati Nyonya Asti. "Aku adalah kehancuranmu, wanita sialan," ucap wanita itu. "Apa masalahmu denganku? Kenapa kamu terlihat begitu benci kepadaku?" tanya Nyonya Asti bingung. Dia merasa tidak mengenal wanita yang ada di hadapannya saat ini. "Kamu masih bertanya apa salahmu? Tidak sadarkah kamu telah merebut kebahagiaanku? Tidak sadarkah kamu sudah menghancurkan kehidupanku?" Wanita itu terlihat marah saat mengatakan itu. Nyonya Asti terlihat semakin bingung. Dia sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh wanita yang ada di hadapannya saat ini. Dia merasa tidak memiliki musuh selama ini, dan dia juga tidak merasa telah berbuat jahat pada orang lain selain selama ini. "Aku benar-benar tidak mengerti tentang semua yang kamu bicarakan. Aku merasa tidak pernah berbuat jahat pada siapapun selama ini," ucap Nyonya Asti. Wanita itu pun tertawa terbahak mendengar apa yang diucapkan oleh Nyonya Asti. Dan tentu saja itu membuat Ibu dan Nia itu semakin bingung. "Jadi kamu selama ini udah merasa menjadi orang baik, wahai wanita jalan?" Wanita itu mencengkram dagu Nyonya Asti. Terlihat begitu besar api amarah yang ada dalam diri wanita tersebut. Nyonya Asti meronta, berusaha melepaskan diri dari ikatan dan juga cengkraman wanita itu. Tapi usahanya itu sia-sia, karena tali yang mengikatnya itu terlalu kuat. Begitu juga dengan tangan yang mencengkram dagunya itu sangatlah kencang, hingga kuku wanita itu terasa menancap di kulitnya. "Kamu adalah penyebab utama aku tidak bisa mendapatkan kebahagiaanku. Tapi kamu bersikap salah kalau kamu orang baik." Wanita itu melepaskan cengkraman tangannya. Nyonya Asti meringis merasakan perih di pipinya. "Katakan saja apa salahku, biar aku mengerti. Karena aku memang tidak pernah merasa melakukan hal yang jahat pada orang lain. Dan siapa tadi yang kamu bilang jalang? Aku bukan seorang jalang." Nyonya Asti terlihat emosi sehingga dia pun berteriak dan menatap wanita yang ada di hadapannya itu dengan tatapan tajam. "Berani sekali kamu berteriak di hadapanku. Apa kamu udah bosan hidup, ha?" Wanita itu pun menjambak rambut Nyonya Asti hingga wanita itu terlihat terus meringis kesakitan. "Kamu itu sebenarnya siapa?" Nyonya Asti masih kebingungan dengan sikap wanita itu yang tiba-tiba membencinya tanpa sebab yang jelas. "Kamu benar-benar ingin tahu siapa aku? Aku adalah Rosalinda, wanita yang Morgan buang begitu saja setelah mengandung anaknya," ucap wanita itu. "Rosalinda?" gumam Nyonya Asti. Wanita itu teringat saat dulu dia bertanya tentang masa lalu suaminya. Dan waktu itu suaminya menjawab kalau dia memutuskan hubungannya dengan wanita yang bernama Risa karena dia selingkuh dengan temannya. "Ya, aku adalah Rosalinda, ibu kandungnya Alex," jawab wanita itu. "Lalu, buat apa kamu menahanku di sini? Dan kenapa kamu tidak menghadiri pernikahan putramu? Apa kamu tidak tahu kalau dia menikah hari ini?" tanya Nyonya Asti. Rosa tersenyum sinis. Wanita itu pun menyeret kursi dan meletakkannya di hadapan Nyonya Asti. Dia pun lalu duduk di kursi tersebut. "Kamu pikir hubunganku dengan putraku seburuk itu, hingga aku tidak tahu kalau dia menikah hari ini? Aku tidak sepertimu yang tega meninggalkan anak hanya demi mengejar laki-laki. Aku lebih memilih membesarkan putraku yang tidak diakui oleh ayahnya. Dan itu semua dikarenakan karena kehadiranmu, wanita jalan yang tidak tahu malu." Laki dan laki Rosa menyebut Nyonya Asti sebagai wanita jalan. "Aku tidak merebut Morgan darimu, bukan? Kenapa bisa kamu menyebutku dengan jalan? Bukankah yang jalan itu kamu? Udah mempunyai calon suami tapi kamu berselingkuh dengan temannya," ucap Nyonya Asti sinis. Wah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Nyonya Asti. Rosa menatap ke arah Nyonya Asti nyala. Dadanya naik turun menahan marah. "Jangan bicara jika kamu tidak tahu tentang kebenarannya," ucap Rosa.
Lalu, apa kebenarannya? Kenapa bisa kamu ditinggalkan oleh Morgan? Tanya Nyonya Asti. Dia ingin mendengar cerita versi wanita itu, agar dia bisa menentukan sebenarnya Alex itu anak suaminya atau bukan. Rosa tiba-tiba meneteskan air matanya. Wanita itu selalu menyimpan duka mendalam akan hal itu. Tapi detik berikutnya wanita itu mengusap air matanya dan kembali dalam mode penuh emosi. Aku sebenarnya tidak mau mengganggu kehidupanmu jika kamu tidak mengganggu kehidupan putraku. Aku hanya mau anakku bahagia, dan aku akan menghancurkan apapun dan siapapun yang menghalangi kebahagiaan dan juga kesuksesan putraku, ucap Rosa tegas. Aku tidak pernah mengganggu Alex selama ini. Aku juga tidak pernah menghalangi apapun keinginannya selama ini tidak merugikan aku. Walaupun kadang aku tidak suka pada sifatnya yang tidak peduli pada orang lain dan suka berbuat seenaknya, ucap Nyonya Asti. Rosa menatap Nyonya Asti tajam. Wanita itu terlihat tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh wanita itu tentang putra kesayangannya. Tidak mengganggu, katamu? Kamu akan mengambil semua harta milik Morgan dan memberikan kepada anakmu itu, kamu bilang tidak mengganggu? Dan kamu tidak membiarkan Morgan mengakui Alex sebagai putranya. Apa itu yang kamu bilang tidak menghalangi? Kamu benar-benar manusia yang munafik ya? Ucap Rosa. Harta Morgan adalah hartaku juga, karena kami merintisnya bersama. Kami memiliki segalanya bukan karena warisan keluarga. Kami berdua kerja keras bersama hingga mencapai titik ini. Dan saat sudah sampai di titik ini, kalian semua pada ribut soal siapa warisannya? Kalian pernah mikir gak sih tentang perjuangan kami? Rasa sakit yang harus kami tahan, rasa lelah yang tak kami pedulikan hingga kami bisa sampai ke titik ini. Dan sekarang kalian mempermasalahkannya. Padahal aku dan Morgan masih hidup. Tapi kalian semua pada ribut memikirkan harta kami. Dasar kalian semua tidak punya otak. Di mana kalian saat aku dan Morgan butuh tenaga kalian? Bahkan orang tua Morgan juga menolak untuk membantu kami. Nyonya Asti terus saja mengomel, mencoba menunjukkan pada wanita tersebut bagaimana perjalanan karir dan juga kehidupannya pada Rosa. Lagian, bukankah semua urusan usaha bar Morgan udah diserahkan pada Alex? Ucap Nyonya Asti lagi. Selama ini memang dia berpura-pura tidak mengetahui tentang bisnis suaminya. Dia juga bukan tidak tahu jika bisnisnya itu sudah diserahkan pada Alex sepenuhnya. Dan Nyonya Asti juga tahu kalau diam-diam Morgan membelikan Alex dan gadis rumah mewah untuk hadiah pernikahannya. Tapi wanita itu berpura-pura bodoh menunggu kejujuran dari suaminya. Rosa terkejut saat mendengar perkataan dari Nyonya Asti. Dia tidak menyangka jika wanita yang ada di hadapannya itu udah mengetahui segalanya. Jadi kamu sudah tahu rupanya, ucap Rosa. Aku tidak sebodoh yang kamu pikirkan. Aku juga tahu kalau pernikahan gadis dan Alex hanyalah sebuah awal dari konspirasi yang kalian buat. Aku hanya akan menunggu apa yang sebenarnya rencana jahat yang akan kalian lakukan. Dan aku akan pastikan akan menggagalkan rencana kalian itu, apapun caranya, ucap Nyonya Asti. Wah, aku terkejut. Ternyata kamu sangat pintar ya. Tapi sayang, kepintaranmu itu tidak berguna. Kamu berada di sini dan dalam genggamanku. Jadi bagaimana bisa kamu akan menggagalkan rencana yang bahkan saat ini sedang berjalan? Ucap Rosa sambil tergagap. Nyonya Asti menatap Rosa penuh selidik. Dia mencoba memahami apa yang diucapkan oleh wanita yang ada di hadapannya itu. Rasa khawatir kini menyelimuti diri Nyonya Asti. Pikirannya melayang pada putrinya, yang saat ini pasti sedang berada dalam pesta pernikahan Alex dan gadis. Kenapa wajahmu berubah jadi seperti itu? Apa kamu sudah mengerti sekarang kalau kami selangkah di depan? Ucap Risa terlihat mengejek Nyonya Asti. Apa sebenarnya yang kalian rencanakan? Awas saja jika kalian melukai anakku, maka aku akan pastikan kalian tidak akan hidup dengan tenang walau cuma sedetik, teriak Nyonya Asti. Dia terlihat marah, matanya memerah, dan dadanya naik turun saat menyadari jika saat ini anaknya dalam bahaya. Tenanglah, aku tidak akan melenyapkan anakmu secepat itu. Aku hanya ingin dia menyerahkan kembali apa yang udah kamu berikan kepadanya. Ucap Rosa sambil menatap Nyonya Asti dengan senyuman kemenangan. Nyonya Asti menyipitkan matanya. Dia terkejut saat mendengar apa yang diucapkan oleh Rosa. Dia tidak menyangka jika wanita itu mengetahui
tentang beberapa aset yang sudah Nyonya Asti alihkan ke nama Dania, dan itu pun hanya dia dan Paris yang tahu. Bahkan David dan suaminya pun tidak mengetahuinya. Kenapa? Apa kamu terkejut? Dari mana aku bisa mengetahui semua itu? Rosa terkekeh melihat ekspresi terkejut dari Nyonya Asti. Aku tidak peduli kamu mengetahuinya dari mana dan juga dengan cara apa. Yang jelas semua itu adalah hak putriku. Jadi, aku akan mempertahankannya apapun yang terjadi nantinya. Nyonya Asti menatap wanita yang ada di hadapannya itu dengan tatapan tajam. Seolah dia sedang menantang dan tidak takut dengan semua ancaman yang wanita itu ucapkan. Kamu sungguh berani. Rosa kembali terkekeh. Dia tidak mengira akan mendapatkan reaksi yang demikian dari Nyonya Asti. Apa kamu kira aku akan takut pada kalian? Ingatlah, aku mungkin berada di sini, tapi di sana banyak yang melindungi putriku. Dan aku yakin mereka semua tidak akan tinggal diam. Ucap Nyonya Asti sambil tersenyum, menutupi kekalutan yang ada di dalam hatinya. Baiklah, kita akan lihat. Apa mereka bisa menyelamatkan putrimu itu dari kami? Ucap wanita itu. Dan aku sangat yakin kalau Tuhan tidak akan memberikan dan tidak akan membiarkan kejahatan menang. Sekuat apapun kalian, pasti akan hancur juga. Ucap Nyonya Asti penuh keyakinan. Sementara itu pesta pernikahan Alex dan Gadis pun semakin ramai saja. Semua tamu undangan terlihat begitu menikmati suasana pesta. Apalagi Gadis mengundang seorang artis terkenal untuk mengisi acaranya. Jadi semakin meriahlah acara hari itu. Dania dan David selalu bersama di sepanjang pesta. Lelaki itu selalu setia mendampingi wanita yang dicintainya itu. Bahkan ke toilet pun David siap siaga mengantarkan dan menunggu sampai wanita itu selesai. Tapi hal itu justru membuat Dania merasa malu dan kesal. Dia jadi tidak bisa leluasa untuk menikmati pesta tersebut. Menurutnya apa yang dilakukan David sangatlah berlebihan. Walaupun alasannya demi keamanan Dania, tapi harusnya tidak juga sampai segitunya. Dari jauh tampaklah Paris dan juga Shirley sedang bergandengan tangan. Dahi David mengerut saat melihat ke arah tangan Paris yang menggenggam arah tangan Shirley. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Apa kamu begitu terpesona dengan ketampananku? Tanya Paris setelah mereka sudah sampai di hadapan David dan Dania. Cih, tampan katamu? Ucap David sambil tergagap pelan. Dia seolah tidak mau mengakui kalau sahabatnya itu hari ini memang terlihat tampan. Nah, matamu itu tidak bisa berbohong, dasar manusia gua. Paris meninju bahu David pelan. Hanya mata orang yang katarak yang menganggap kamu itu tampan. Kalau mata yang mengalir sehat seperti mataku, hanya akan bilang kamu lumayan. Ucap David sambil tersenyum penuh arti. Lumayan apanya? Tanya Shirley. Dia merasa ada yang tidak beres di balik senyuman sahabatnya itu. Lumayan, dan ucap David sambil tertawa. Paris membelalakan matanya mendengar apa yang diucapkan oleh sahabatnya tersebut. Sialan, orang ganteng begini dibilang dan. Coba aku tanya sama kamu, Dan. Aku ini tampan atau tidak? Tanya Paris sambil menatap Dania. Dania melirik ke arah David. Dia berada di posisi yang sulit saat ini. Tampan? Kamu sangat tampan hari ini? Ucap Dania sambil mengacungkan dua jempolnya ke arah Paris. Tapi matanya tetap saja melirik ke arah David. Takut jika laki-laki itu marah padanya. David melotot tajam ke arah Dania. Dia tidak suka kalau wanita yang dia cintai malah memuji laki-laki lain di hadapannya. Tuh dengar, dia bilang aku sangat tampan. Catat ya, sangat tampan. Bukan hanya tampan saja. Paris menekan kata sangat tampan di kalimat yang dia ucapkan. Mata dia katarak, makanya dia bilang kayak gitu. Ucap David kesal. Sudah kalian ini ke dimanapun bertengkar aja. Apa nggak capek kalian ini? Dari zaman sekolah, kuliah sampai sekarang bertengkar terus kayak teman Jerry. Shirley terlihat kesal dengan kelakuan dua laki-laki yang ada di hadapannya itu. David tuh yang mulai duluan, masa orang ganteng dibilang edan. Paris masih saja ngedumel. Emang kenyataannya gitu? David juga tidak mau kalah. Terserah lah. Lanjutkan saja kalau mau bertengkar kalian. Itu, biar aku dan Dania yang jadi penonton. Ucap Shirley lalu menyeret tangan Dania dan mengajaknya duduk di kursi. David dan juga Paris saling pandang. Mereka pun mengikuti dua wanita itu dan duduk di depan mereka. Itu aja ngambek sih sayang. Ucap Paris sambil menatap wajahnya Shirley. Sayang?
David terkejut dengan panggilan baru Paris kepada Sally. Apa kalian sudah jadian? Dania ikut terkejut dan langsung bertanya pada Sally. Ya, kami sudah jadian, ucap Paris, sedangkan Sally hanya mengangguk pelan dan terlihat malu-malu saat menanggapi pertanyaan dari kedua sahabatnya tersebut. Wah, benarkah? Apa ini tidak salah? David terlihat masih tak percaya dengan apa yang dia lihat dan juga dia dengar. Tentu saja. Apa yang membuat kamu tidak percaya? Tanya Sally mendelik kesal. Masalahnya kalian itu kalau bertemu selalu bertengkar. Bagaimana mungkin bisa pacaran? Jawab David. Sudah sih, gak usah dengerin orang julid. Julid itu tanda dia iri, gak ada pasangan. Ucap Dania sambil tertawa. Wah, apakah ini tandanya ada yang akan ditolak? Gurau Paris. Mendengar perkataan Paris, David pun menatap keadaannya serius. Sepertinya laki-laki itu terusik dengan perkataan Paris yang sebenarnya hanya berpura-pura berupa gurauan.